Ketika membayangkan perusahaan-perusahaan yang sangat inovatif, mungkin teman-teman juga membayangkan karyawannya melakukan kegiatan-kegiatan atau ritual menarik yang menstimulasi atau memotivasi mereka untuk berinovasi. Ritual ini bisa sangat beragam antar perusahaan. Sifatnya bisa untuk menstimulasi ide-ide baru seperti Brain Trust Ritual Meeting ala Pixar, di mana secara rutin diadakan meeting bebas beropini untuk mendiskusikan film mereka. Ada juga ritual yang sifatnya merayakan upaya-upaya inovasi, seperti Annual Failure Celebration yang dilakukan di Alphabet, sebuah parent company-nya Google, untuk mengapresiasi eksperimen-eksperimen yang tidak berhasil. Pertanyaannya nih, apakah budaya melekat pada ritual-ritual tersebut? Atau pada perilaku di balik ritual-ritual tersebut? Yuk kita gali lebih lanjut di video berikut ini. Ritual-ritual budaya inovasi dalam perusahaan-perusahaan besar, terutama tech giants dari Silicon Valley, memang kelihatannya sangat asik ya. Banyak dari kita bisa jadi juga berpikir bahwa ritual-ritual tersebutlah yang membuat para perusahaan tersebut inovatif. Dan mungkin bila kita tiru ritual-ritual tersebut, perusahaan kita juga bisa menjadi inovatif. Pertanyaannya, apakah betul peran ritual sekuat itu? Kalau menurut pakar budaya organisasi, Edgar Schein, ritual itu ibaratnya seperti puncak gunung es dari sebuah budaya inovasi. Jadi, menurut Schein, ritual merupakan salah satu artefak, yaitu aspek-aspek budaya yang sangat jelas terlihat, tapi enggak menggambarkan apa yang sebenarnya menjadi esensi budaya tersebut. Contoh selain ritual adalah seperti poster-poster values atau slogan-slogan tertentu. Kalau begitu, apa nih yang menjadi gunung es yang jauh lebih besar di bawah permukaan? Saya yakin teman-teman tahu jawabannya, yaitu pola perilaku. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih, bila hanya sekedar mempraktekkan ritual budaya inovasi tanpa ada dasar pola perilaku inovatif yang ingin dibentuk, ritual tersebut hanya akan menjadi formalitas atau kosmetik yang nggak berdampak terhadap tingkat inovasi di sebuah perusahaan. Nah, kalau begitu, apa yang membedakan ritual-ritual di budaya inovasi para perusahaan inovatif seperti Pixar, Google, dan lainnya? Yang membedakan adalah bahwa budaya inovasi di perusahaan-perusahaan tersebut nggak melekat pada ritualnya, tapi pada pola perilaku orang-orang yang menjalankannya. Artinya, ritual hanya menjadi sarana untuk mengekspresikan pola perilaku yang sudah berusaha dibangun oleh perusahaan. Saya contohkan dengan Pixar. Perusahaan yang sudah tidak diragukan lagi nih, tingkat inovasinya dalam teknologi dan seni pembuatan film animasi. Dalam buku Creativity, karya Edwin Catmull, yang mengidentikan, yang mendetailkan tentang bagaimana karyawan-karyawan di Pixar bekerja, teman-teman dapat membaca tentang ritual budaya inovasi mereka yang disebut Brain Trust Meeting. Dalam meeting tersebut, tim inti produksi suatu film dikumpulkan dengan beberapa karyawan pinter yang tidak terlibat dalam film tersebut untuk mendiskusikan hasil edit film yang masih in progress. Saat meeting, semua orang diperbolehkan untuk memberikan opininya, apa adanya, dan sejujur-jujurnya. Seperti terkait apa yang disukai atau nggak disukai, apa yang perlu diimprove, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk memicu pemikiran-pemikiran inovatif demi pencapaian hasil yang excellence. Nah, catatan-catatan dari Brain Trust Meeting inilah yang memunculkan berbagai inovasi dalam film Pixar. Baik dari segi teknologi, seperti cara menganimasikan pergerakan setiap 300 juta rambut pada karakter Sally di Monster Inc. Maupun dari segi kreatif seperti
plot twist di akhir Toy Story 3 yang membuat hampir semua orang nangis. Sehingga kita selalu puas dengan film-film hasil Pixar. Tapi apakah ritual Brain Trust sukses begitu saja? Brain Trust bisa sukses karena dalam budaya inovasi Pixar sudah dibangun dengan kuat pada pola perilaku yang mengutamakan keterus-terangan dan kesetaraan dalam proses inovasi, sehingga nggak ada istilah nggak enakan misalnya, baper, atau harus ngikut-ngikut aja. Jadi bila Anda mengadopsi mekanisme Brain Trust dengan semua detailnya di perusahaan atau tim Anda, tapi orang-orangnya belum terbiasa terus terang atau merasa setara, diskusi yang inovatif tetap saja akan sulit dicapai. Jadi gitu ya teman-teman, mulai sekarang mari kita mulai lebih kritis dalam menilai sebuah budaya inovasi. Nggak hanya melihat ritualnya, tapi pola perilaku yang menghidupkan ritual tersebut. Semoga bermanfaat.